Sekarang kita akan masuk bagaimana cara menentukan nilai perubahan entalpi atau delta H. Nah, untuk mencari nilai delta H, ada 4 cara yang berbeda yang akan semuanya kita akan pelajari, yaitu perubahan entalpi standar, kalorimetri, hukum Hess, dan energi ikatan rata-rata. Pertama kita masuk ke perubahan entalpi standar. Yang perlu kita ingat adalah pada keadaan standar, zat yang dibakar, diuraikan, atau dibentuk hanya 1 mol. Kemudian kedua, koefisien persamaan reaksi menyatakan jumlah mol yang bereaksi. Nah, misal kita punya suatu reaksi di mana 2NaOH terurai menjadi 2Na plus H2 plus O2, delta H-nya sama dengan negatif 855,218 kJ. Yang diminta adalah reaksi pembentukan 1 mol NaOH. Nah, untuk mengerjakan ini, ada yang namanya golden rule. Yaitu jika persamaan termokimia dibalik, tanda delta H harus dibalik dari positif jadi negatif, ataupun dari negatif menjadi positif. Kemudian, jika persamaan termokimia dikali X, maka harga delta H juga harus dikali X. Begitu juga ketika persamaan termokimia dibagi dengan X, maka harga delta H juga harus dibagi dengan X. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal tadi? Pertama, karena kita ingin reaksi pembentukan 1 mol NaOH, berarti reaksi penguraian ini harus kita balik menjadi 2Na plus H2 plus O2 membentuk 2NaOH. Berarti di sini yang awalnya negatif jadi nilainya positif. Kemudian yang ditanyakan reaksi pembentukan 1 mol NaOH. Tapi di sini ada 2 mol NaOH. Berarti harus kita bagi dengan 2. Nah, hasil akhirnya ketika semua reaksi sudah dibagi 2 seperti ini, dan delta H-nya hanya tersisa 425,609 kJ yang diserap. Inilah hasil yang ingin diminta dari soal ini. Nah, gimana kalau yang bereaksi itu kurang dari 1 mol NaOH? Kita punya reaksi yang sama, kita tahu delta H0 di sini, misalnya di sini negatif 425,609. Gimana kalau yang bereaksi sebanyak 32 gram natrium hidroksida? Banyaknya kalor yang diserap berapa? Nah, kita tentukan dulu 1 mol NaOH itu kan 1 mol NaOH itu menghasilkan 425,609 kilojoule. Kemudian kita cari dulu terlebih dahulu mRNaOH. Di sini kita dapat mRNaOH adalah 40 gram per mol. Nah, ketika dalam reaksi terjadi pembentukan NaOH ada 32 gram di situ, maka molnya adalah 32 gram per 40 gram per mol, yaitu 0,8 mol. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang bereaksi 0,8 mol. Kita gunakan rumus ini, di mana delta H pada 0,8 mol itu sama dengan mol yang kita cari per mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Maka kita masukkan angka-angkanya 0,8 per 1 mol dikali negatif 425,609, hasilnya adalah negatif 340,487. Jadi ini jawaban dicari. Jadi adalah nilai delta H pada 0,8 mol atau 32 gram NaOH. Nah, kalau yang bereaksi di atas 1 mol NaOH, sekarang 33,6 liter gas sulfur trioksida pada keadaan STP. Sama seperti tadi, kita cari dulu berapa sih mol yang bereaksi. Nah, pada volume STP,
kita dapatkan bahwa yang bereaksi adalah 1,5 mol. Kita pakai rumus yang sama seperti yang tadi. Mol yang kita cari per mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Hasilnya adalah negatif 593,55 kilojoule. Nah, pertanyaan ketiga. Gimana sih kalau kita ingin menentukan nilai delta H standar? Jadi, kalau dalam keadaan standar seperti ini, zat unsur-unsur reaktannya itu dari unsur-unsur pembentuknya. Kemudian di sini yang terbentuk adalah 1 mol. Maka kita olah dari rumus yang tadi. Kita lihat pada pembentukan 74,25 gram gas karbonil di klorida itu melepaskan kalor sebanyak 164,1 kilojoule. Berapa sih delta H pada keadaan standar atau dalam keadaan 1 mol? Pertama kita cari dulu molnya. Oh, ternyata pada 74,25 gram yang bereaksi adalah 0,75 mol. Nah, ketika reaksi 0,75 mol menghasilkan 164,1 kilojoule. Kita gunakan rumus yang tadi. Mol yang kita cari per mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. 1 mol keadaan standar per 0,75 mol. Kemudian dikali 164,1 kilojoule. Ternyata pada keadaan standar, yaitu pada keadaan 1 mol, dilepaskan 218,8 kilojoule. Ini adalah jawaban yang diminta.